lawean tumbuh bebarengan dengan tumbuhnya kampung batik. Nah, ini nggak bisa dipisahkan dengan cerita lawean sendiri ya, karena kalau dari sisi cerita lawean kan tumbuh kampung batik itu dikarenakan lawean yang dulunya jaya sebagai kampung pengusaha batik, terus sempat kayak kolab ya, habis karena generasinya nggak ada yang nerusin batik, ada yang luar kota atau ada yang sudah jaya lupa kerja gitu kan. Atas keprihatinan itu beberapa tokoh stakeholder yang ada di lawean, waktu itu ketua LPMK-nya masih Pak Ahmad Sulaiman, Haji Ahmad Sulaiman almarhum, itu menginisiasi menginisiasi supaya rumah-rumah itu dibuka. Sebelumnya kan semua rumah di lawean tertutup ya. Jadi lawean itu dulu dari luar sepi, tapi di dalam banyak kegiatan batik-batiknya itu. Nah dulu tapi nggak dibuka rumahnya. Setelah itu diajak dibuka toko-toko. Kebetulan timingnya pas dengan Yayasan Warna-Warni punyanya Bu Nina Akbar Tanjung yang kebetulan punya rumah penginapan di lawean sini ulang tahun. Nah beliau bawa banyak ya semacam artis, tokoh politik, menteri, sampai waktu itu Bu Mega juga ada, dan juga apa istilahnya sosialita Jakarta semua datang ini pas kita dibuka itu sebagai kampung batik dan rumah-rumah dibuka lah. Dari situ langsung menyebar kuat. Jadi tahun 2004 itu peletakan batu pertama sebagai kampung batik dan kawasan cagar budaya itu, peletakan batu pertamanya oleh almarhum menteri waktu saat itu Pak Malik Fajar. Ya, wali kota masih Slamet Suryanto gitu. Nah, terus setelah tumbuh berkembang, beberapa saat setelahnya ada klaim batik dari negara saudara seremput kita itu. Nah, otomatis tambah ramai waktu itu batik kan kayak ya di sini kalau belum disenggol gitu kan nggak ramai ya. Dulu kan batik eksklusif cuma untuk jagong sama wong tua-tua tok. Saat itu langsung booming, artis, anak-anak muda dan semuanya pakai batik. Nah, saat itulah pas Putra Lawean tumbuh. Jadi kalau saya sendiri sebetulnya kan dari dulu emang bantu orang tua yang di bidang batik ya, Batik Cahaya Putra. Tapi setelah tahun 2000 setelah nikah saya mencoba berdiri sendiri dengan nama Batik Putra Lawean ini. Jadi saat itu karena saya biasanya dulu waktu membantu orang tua itu sama orang asing kebetulan, nah saya beda dengan yang lain. Bedanya saya ngurus semuanya dulu, termasuk hak merek juga itu saya urus semua, izin-izin semua. Jadi begitu ini buka, saya sudah siap semua. Ada kampung batik itu, maaf ya untuk mesin pembayaran atau urusan bank, urusan apa-apa duluan gitu loh kan itu. Jadi saya waktu itu mungkin juga umur 2004 itu masih lumayan muda ya, walaupun sampai sekarang juga masih muda insya Allah. Itu berani untuk promosi juga lebih berani dibanding yang lain waktu saat itu ya. Dan berkembang terus itu, dan kunci utamanya adalah menjaga kualitas dan juga jujur apa adanya prosesnya ya. Sebagai contoh, kalau kita pakai batik tulis itu di situ dijual ditulis di hang-tagnya ini batik tulis prosesnya. Kalau print prosesnya ditulis print, kalau campuran mungkin kombinasi antara print sama tulis ya kita tulis gitu loh. Jadi jangan sampai konsumen tertipu gitu. Itu mungkin barangkali secara gambaran luasnya gitu. Kalau dulu sebetulnya batik itu saya kan kebetulan tahun 70-an, tapi kalau bekas-bekas rumah dari Simbah, Pak D dan sebagai keluarga di lawean sini dulu itu spesialisasi gitu loh. Mungkin rumah ini hanya ngecap tok. Rumahnya Pak D hanya mewarnai, mungkin waktu itu nilo itu yang di biru itu warna-warna. Ada yang cuma batik, ada yang cuma ngerok gitu. Mungkin nanti foto-foto prosesnya bisa dilihat. Nah, dulu cuma satu rumah tuh satu gitu loh. Kalau sekarang proses mulai dari awal sampai akhir tuh di satu tempat. Jadi ada tulis, ada cap, ada apa. Walaupun kayaknya akhir-akhir ini juga akhirnya spesialisasi lagi juga karena sudah banyak supplier yang masuk lawean gitu kan. Kita cuman mungkin workshop aja yang komplit gitu. Tapi produksi massalnya tetap di luar. Yang penting kualitas sesuai yang kita inginkan.
fase tahun 70-an itu, saya kan lahir 67 Mas ya. 70-an saya SD, seingat saya cuman ya proses biasa itu, ya batik semua rumah-rumah sendiri, tapi masih waktu itu batik hanya jarik ya, hanya kain-kain gitu kan, dan juga pemasarannya nggak di rumah, tapi mungkin dibawa ke Klewer, pasar-pasar atau dikirim-kirim luar kota gitu, tapi rumah itu nggak ada toko retailnya, itu nggak ada, semuanya berdasarkan pesanan gitu. Atau mungkin stok yang untuk pasar-pasar gitu kan. Tapi kalau tahun 80 itu kayaknya mulai bersatu-jatuhan setelah ditemuannya batik printing yang notabene sablon. Terus kebetulan di sebelah selatan Laweyan, nggak tahu kenapa kok milihnya sebelah selatan Laweyan ini ada pabrik besar yang otomatis dengan modal besar dan dibantu didukung oleh rezim saat itu. Nah itu yang bikin kita agak kolab, karena orang dulu pasti kaget kan, wah batik tapi rapi sekali apa-apa, tapi sebetulnya itu notabene tekstil. Pernah ada kesepakatan sebetulnya kalau bukan batik harus ditulis tekstil bermotif batik gitu loh, walaupun akhirnya nggak jalan itu kan itu. Jadi ya sebelah selatan Laweyan ini yang pabrik besar itu yang membuat dan ditemukannya sistem printing itu yang terus Laweyan kolab gitu. Dari yang dulunya batik jadi jual beli motor, yang juragan beca, macam-macam lah itu. Tapi batiknya sangat sepi, berkurang sekali waktu itu. Nah 90-an itu juga saya mengalami ya masih sedikit-sedikit, tapi kebetulan tempat kami Bapak Ibu itu kan orang asing yang pertama, jadi ke Bali itu mungkin masih jalan. Kalau yang katanya sih kalau yang lokal sih masih sepi, terutama dijayain printing dan juga ya yang murah-murah gitu loh. Nah atas keprihatinan itu banyak dari pabrik yang hampir 90% dulu di Laweyan, terus turun jadi hampir 10% atau 15%. Hampir nggak ada lah katakanlah yang produksi, makanya dibuka itu inisiatif para stakeholder saat itu ya. Dibuka jadi Kampung Batik Laweyan, didukung oleh Kementerian Pusat malah yang langsung mendukung dulu. Jadi ada SK-nya itu menteri yang itu ada tertempel di MMT di depan itu. Itu resmi jadi Kampung Cagar Budaya dan Kawasan Wisata Kampung Batik Laweyan. Itu mungkin Mas. Hari lahir Kampung Batik 25 September sampai hari batik tanggal 2 Oktober itu ada festival Laweyan gitu. Yang isinya macam-macam, ada bazar, ada fashion show, ada demo-demo apa gitu yang berbau batik semua. Biasanya itu juga ada. Kalau sekarang lumayan ramai, tapi 2 tahun ini pandemi emang agak iya sangat menurun termasuk kegiatan-kegiatannya gitu. Banyak beberapa rumah tinggal ada, masjid langgar itu terutama banyak juga. Kalau rumah itu sebetulnya semuanya itu sini kayak istilahnya Pak Alfa, ketua Kampung Batik sini PKBL, sebagai museum yang masih digunakan sebetulnya. Tapi nggak semuanya ya, tapi cuma ya pemerintah cuma mencantumkan sini sebagai kawasan ya, kabar cagar budaya tapi nggak ada bantuan apa-apa, maaf. Jadi untuk perubahan bangunan atau apa-apa kita ya kadang-kadang tergantung yang punya. Saya sih yang paling pokok yaitu tadi 2, pertama kejujuran, kedua menjaga kualitasnya itu. Yang ketiga cepat berganti, kadang-kadang balik ke yang lama lagi, keluar lagi gitu. Itu harus ngikutin. Sama untuk pemasaran marketing sekarang ya mau nggak mau harus ngikutin zamannya, online ya online gitu kan. Walaupun saya sendiri kurang mampu, tapi kan ada anak-anak yang bisa membantu. Ya itu aja sih sebetulnya. Kalau untuk ciri khasnya itu emang dari dulu sini warna-warna pastel, warna-warna usem lah, bukan cerah-cerah gitu kan Laweyan gitu. Banyak sih. Kalau motif tradisional yang sudah didaftarkan ke HAKI kalau nggak salah 500 atau 1000 itu bareng-bareng sama Dinas Disperindak Solo. Itu semua motif tradisional didaftarkan. Nah itu di Solo. Tapi kalau pribadi kita cuma bisa menamain tapi nggak bisa ngeklaim, karena pertama proses HAKI lama, kedua biaya juga satu-satu kan nggak cocok ya, nanti bisa harga jualnya mahal kan. Itu kan kalau produksinya banyak, kalau sedikit ternyata nggak laku kan. Jadi emang motif itu juga kendala ya, karena jadi kalau yang laris apa semua bikin ya tapi nggak apa-apa, semua sudah malah bisa memasyarakat. Dan juga orang kalau kita patenkan mungkin di situ titiknya 2, kita patenkan lagi ada titiknya 5, udah beda lagi. Iya parang-parangan itu sebangsa yang miring-miring itu parang. Kalau slopok itu sebangsa yang
mungkin geometris lah, geometris. Teruntum itu kayak bintang-bintang gitu. Ada filosofinya sendiri-sendiri juga. Kalau contoh gampangnya, kalau slowpoke itu biasa untuk berduka biasanya. Kematian atau apa, berduka pakai slowpoke. Tapi itu sekarang saya emang nggak. Tapi itu kan kalau soga ya. Kalau sekarang saya pakai slowpoke tapi tak warna-warni ya sudah beda lagi kan. Orang lain beda lagi kan. Keraton itu untuk menandakan pangkat-pangkatnya. Pangkat ya parang ada parang rusa, parang kusumo, parang apa itu kan ada pangkatnya. Oh ini untuk kanjeng pangeran, ini untuk apa. Jadi ada anunya. Nggak boleh sembarang tertempel gitu di tembok apa di tempat sampah. Kan kemarin sempat opo-opo yang penting batik itu, tapi kita kan nggak tahu filosofi, sebenarnya nggak boleh kita nggak boleh. Kayak wahyu tumurun itu kan untuk mantenan biar tumurun terus itunya wahyunya itu kan. Ya gitu kan ada filosofinya sendiri. Walaupun itu percaya monggo aja. Kalau saya sih sekarang ya saya rubah-rubah dikit gitu, paling nggak warnanya gitu, tapi dipakai ya kayak slogan Batik Putra Laweyan kan different and classy, berbeda dan berkelas. Tapi ada juga slogan yang kalau kita munculkan tiap tahun baru Hijriah kayak besok atau pas puasa itu, Aina matakunu fatal basu batik. Dimanapun kalian berada pakailah baju batik. Nggak kalah sama minuman itu. Kalau nasihat secara langsung sih nggak ada ya. Nasihatnya ya paling pokoknya sholat baik gitu kan, umum lah gitu. Kerja yang rajin atau belajar yang rajin. Tapi kehidupan kita kecil dulu kan setiap rumah di Laweyan itu campur, belakangnya pabrik, depannya rumah. Otomatis samping gudang atau apa. Otomatis dari kecil tuh dolananku ya yang pemotot turun itu di kain, di mori-mori. Kalau main-main kadang-kadang delian tuh di pabrik kan, di kolam-kolamnya apa. Bak-baknya itu kalau pas nggak kerja kan bisa untuk main. Terus kadang-kadang cuma hari Sabtu disuruh sudah mulai nulis itu SD itu dicatat pendapatan pegawai itu. Kan ada yang borongan, ada yang harian. Itu berapa kali hari masuk dicatat, Pak ini berapa meter dapatnya, Pak ini berapa. Nah, itu salah satu mungkin latihan yang secara tidak langsung membuat itu. Tapi kalau nasihat ya umum seperti apa yang baik-baik lah, biasa kan, jujur, rajin, jangan bohong gitu kan. Kalau yang lain-lain ya sambil jalan. Tapi kalau di situ bisanya mau batik tok, saya pernah juga sih nyoba kerja tempat lain itu ya raiso. Karena bagaimanapun juga kulinone yang dulu ning kene ning pabrik ning apa iso pemerintah diperintah wong raiso gitu ya. Jadi itu kebiasaan sih sebetulnya, bukan nasihat. Jadi kebiasaan ada yang di lingkungan kita waktu itu kan satu rumah belakang pabrik, ketemu nih pegawai, ketemu nih buruh batik atau apa ya akhirnya ya terlatih dengan sendiri, tahu sendiri. Kadang-kadang di kongkon juga mulai setor ke bank atau juga beli kain mori bayar, beli bawa pulang, itu secara tidak langsung melatih gitu kan. Apalagi terus kebetulan saya kuliahnya juga manajemen, mulai ngekos secara manajemen. Nah itu mungkin dari situ kita tahu gitu. Terus yang mungkin salah satunya yang saya beda itu karena dulu sama orang asing terus waktu ngikut kerjasamanya bapak itu sama orang asing yang untuk tren mode apa kadang-kadang mendahului dari yang di Indonesia. Nah itu yang mungkin kebawa saya juga. Cara pandang saya melihat warna yang bagus itu kayak apa, model yang bagus mungkin kadang-kadang beda dengan yang lokal gitu kan. Itu kedua ya tepat waktu dan sebagainya, itu terlatih dengan sendirinya sih sebetulnya. Ya mungkin kalau luar ya organisasi itu sangat mendukung lah, ikut kegiatan ekstra kurikuler itu sangat mendukung. Ya sebenarnya, tapi kalau prinsip saya memang mengalir aja sih ya. Tapi kalau pengen banyak cabang toko itu juga nggak namanya sama, namanya beda-beda. Ya kadang-kadang ya pengennya rame lagi seperti dulu, seneng gitu kan. Tapi emang ini zamannya beda ya, kita harus ngikutin zaman. Ya itu sih pengennya rame seperti dulu emang ini ya. Tapi situasi ya kita nggak bisa pungkiri juga, nggak bisa hindari. Kemarin ada pandemi, emang beda semua. Apalagi maaf sekarang juga situasi itu nggak jelas, jadi harga sudah nggak naik, tapi memang sudah ganti harga semua, nggak bisa dipegang karena sudah kemarin segini, besok sini lagi. Jadi
standarisasi, nggak tahu kenapa ini ekonomi apa global apa cuma Indonesia aja. Yang jelas ini saat ini emang agak berat lah untuk usaha yang mandiri kayak gini. Kelemahan yang saya lihat adik-adik saya, anak-anak saya itu sukanya yang instan ya. Apa sekarang emang zamannya instan ya. Itu pertama. Jadi maunya yang cepat-cepat langsung gitu. Walaupun emang ada yang bisa langsung emang dengan teknologi saat ini, tapi yang paling pokok itu sebenarnya kita adalah istiqomah. Jadi konstan itu loh, terus gitu. Kalau kita pengennya bekerja di ini ya coba berusaha mampunya, kalau bisa nggak berubah-ubah gitu kan. Kalau sekarang biasanya seneng ini, tapi besok kayak musim jualan apa gantian itu ya nggak maju-maju. Ininya harus terus, mungkin kalau mau diversifikasi atau menambah usaha itu yang masih ada hubungannya gitu. Yang paling pokok istiqomah, kedua emang jujur itu, tapi mungkin nggak hanya di usaha ya, di segalanya itu jujur. Ketiga ya jaga kualitas. Kalau dunia saya itu harus kreativitas itu harus nomor satu juga. Jadi coba-coba lain jangan takut lah, jangan takut untuk mencoba. Itu aja paling pakai modal itu sama nama yang baik ya. Sekali nama kita rusak ya namanya juga branding yang saat ini sekarang cepat sekali juga itu dunia maya. Jadi sekali kita berbuat salah kayaknya branding untuk mengangkat lagi repot juga ya. Jadi bangun branding dulu dengan istiqomah itu dan kualitas.